berondol di sini menghijaukan dunia tanpa syarat. Sawit Indonesia, perjuangan. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini kembali lagi The Brondol adalah menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang berkomentar di kolom YouTube, di channel YouTube The Brondol sendiri, yang mengatakan, apa sih bedanya antara dolomit dan kiserit? Kan keduanya mengandung magnesium oksida, apakah berpengaruh nyata? Dan keduanya kan mungkin pembenah tanah. Ingin saya jelaskan kembali lagi kepada para planter dan petani semuanya. Ketika tanaman kelapa sawit itu membutuhkan magnesium itu dalam jumlah yang cukup besar, setelah kebutuhan dari fosfor yang tertinggi, yang kalium, nitrogen, fosfor, magnesium yang paling besar. Sebagai sumber, salah satunya adalah penyusun klorofil atau hijau daun itu sendiri. Nah, ketika kita memilih sumber magnesium, pilihan untuk tanaman kelapa sawit kita adalah menggunakan, kalau tidak dolomit, kalsium, magnesium karbonat, atau kita menggunakan kiserit atau MgSO4. Kedua pupuk ini memiliki karakteristik yang berbeda, Mas. Pupuk yang ini adalah memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu bahwa dolomit adalah terbuat dari batuan alam yang digerus begitu saja, kemudian diayak dengan menggunakan satuan mesh, misalnya 100 mesh, misalnya merek dagang adalah M100 misalnya, maka dia biasanya diayak menggunakan ayakan 100 mesh karena dia berbahan dasar memang batuan dari alam. Sementara kiserit MgSO4 adalah sebuah pupuk yang memiliki senyawa berupa garam sehingga dia mudah larut nih. MgSO4 adalah memiliki ikatan garam yang dia adalah mudah larut. Dan kedua pupuk ini memiliki karakteristik yang berbeda, sangat berbeda. Dolomit karena memiliki kandungan karbonat, maka dolomit adalah memiliki reaksi atau termasuk bahan pengapur, karena bahwa selain mengandung magnesium oksida atau MgO, namun bahwa dolomit juga mengandung CaO, kalsium oksida, yang dia akan menaikkan pH tanah. Sehingga karena memang dolomit ini adalah bagian dari kapur sebenarnya, termasuk dalam kategori kapur. Sementara kiserit adalah kategorinya garam, sehingga dia memang mudah reaksinya lebih cepat, kemudian reaksinya lebih cepat, dan sehingga memang dibutuhkan. Kalau misalnya untuk tanaman kelapa sawit kita, kalau reguler misalnya kita biasa menggunakan dolomit, yang monggo saja pakai dolomit, nggak ada masalah karena memang secara reguler. Tapi kalau untuk sebagai pembenah tanah, cenderung ke dolomitnya ini atau kalsium magnesium karbonat ini yang sebagai pembenah tanahnya. Sehingga hal ini harus dipahami. Kemudian yang kedua, selanjutnya ya, bicara tentang perbedaan keduanya adalah ketika kita menggunakan dolomit, reaksinya adalah menaikkan pH-nya karena memang dia ada kalsium oksida yang akan menaikkan pH-nya. Sementara kiserit ada gugus sulfatnya, Mg magnesium sulfat SO4. Artinya bahwa dia memiliki gugus SO4 yang relatif akan menurunkan pH tanah. Ketika para planter dan para petani semua yang menanam kelapa sawit di daerah gambut, maka jawabannya bukan berada pada kiserit sebagai sumber magnesium untuk tanaman kelapa sawitnya, karena dia bereaksi agak asam. Nah, namun lebih cenderung direkomendasikan adalah dolomit, karena bahwa gambut kondisinya memang secara fisik sudah secara kimiawi sudah asam, maka perlu dinetralkan dengan menggunakan dolomit karena ada CaO-nya gitu. Di sisi lain bahwa penggunaan dolomit akan menaikkan pH tanah, di sisi lain akan memberikan sumber, dapat dijadikan sebagai sumber magnesium untuk tanaman kelapa sawit kita. Nah, namun kalau untuk di daerah mineral yang pH tanah itu mungkin bagian masalah yang hanya sedikit saja, maka para petani dan para planter semua diperbolehkan memilihnya, apakah pakai dolomit atau apakah pakai kiserit. Lah, saran The Brondol, kalau misalnya para planter, para petani semua yang sudah panen, sarannya adalah penggunaan dolomit dan kiserit ini adalah dimix dengan menggunakan dikelang waktunya. Tahun ini menggunakan dolomit, tahun besok menggunakan kiserit, tahun besoknya lagi dolomit, tahun besoknya lagi kiserit. Seperti itu, karena dolomit dan kiserit ini memiliki karakteristik yang berbeda. Dan yang terakhir,
Sebagai solusi ketika tanaman kelapa sawit ini mengalami defisiensi atau kekurangan unsur hara magnesium dengan kondisi memang tanaman sudah parah ya defisiensinya, saran The Brondol kembali lagi jangan menggunakan dolomit yang reaksinya lebih lambat, karena dia batuan yang butuh butuh larut dulu baru kemudian magnesiumnya bisa diserap tanaman, sehingga memang dia butuh waktu yang agak panjang kalau kita menggunakan dolomit. Kebalikannya, kalau kondisinya memang sudah terlalu fatal banget, kondisinya memang kekurangan magnesium dalam jumlah yang parah yang ditandai bahwa pelepah bawah sudah mulai mengering misalnya, maka saran The Brondol adalah menggunakan Glycerit ini. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Benang merahnya adalah dolomit dan Glycerit ini sebenarnya adalah sama-sama sebagai sumber magnesium oksida bagi tanaman kelapa sawit, karena memang ada kandungan magnesium oksidanya, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Disinilah bahwa yang harus dipahami bagi para petani dan para planter semua, mensiasati karakteristik dasar kedua pupuk ini. Karena kedua pupuk ini itu kalau udah berbeda, ya jangan dipaksakan di lahan kita sehingga akan merugikan kita. Lebih bagus kita memilih alternatif yang akan menguntungkan dari pertanaman kelapa sawit kita. Mungkin aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan juga jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka oleh kita semua. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.